solar langka, solar subsidi yang langka, Pak. Alfian, nah, kalau saya sama Pak Alfian ini komunikasinya baik. WA selalu dibalas, telepon selalu dibalas. Dan saya dapatkan informasi dari Pak Alfian bahwa dengan komunikasi saya dengan Pak Alfian sebenarnya solar subsidi di Sumatera Barat, ya, saya bicara Sumatera Barat dapil saya, bahwa sudah 105%. 105%. Bahkan Sabtu dan Minggu kemarin itu Pertamina menggelontorkan sampai kenaikan 38%. Tapi faktanya Pak Alfian, ini solar itu masih mengantri, Pak. Masih mengantri. Ya. Jadi yang perlu catatan bagi Bapak, ya, Pak Alfian, satu ya, bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan, Pak. Bisa dilaksanakan. Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Bapak harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Pak, untuk melaksanakan Perpres ini. Karena faktanya, ya, kita masih melihat antrian di SPBU secara mengular, Pak. Di Sumatera Barat itu mayoritas tuh, Pak. Ya, di Sumatera Barat itu mayoritas, ya. Itu mengular, bahkan di jantung kota Padang, ibu kota pun truk pun ada. Nah, satu, Pak, ya. Pertamina harus kerjasama dengan aparat kepolisian. Truk-truk yang 6 roda ke atas itu diusir, Pak. Kalau nggak mau, tangkap, tegakkan aturan, Pak. Karena mereka ngantri. Yang kedua, mungkin harus ada aturan baru, Pak. Mobil-mobil yang harganya di atas 500 juta jangan ngantri solar subsidi lagi gitu loh. Nah, Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri SDM, supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subsidi itu yang berhak mendapatkannya. Karena antrian yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas masyarakat lain, mengganggu pergerakan ekonomi yang lain. Ya. Jadi ini PR yang harus kita tuntaskan, Pak. Ya, saya setiap hari kan komunikasi dengan Pak Alfian, selalu menyampaikan keluhan masyarakat. Kadang saya tembuskan ke Bu Nike. Ya, alhamdulillah saya akui responnya sangat cepat. Saya tidak kesulitan, mungkin Mufti Anam ya, saya tidak kesulitan untuk me-WA Bu Nike sama Pak Alfian untuk melaporkan itu. Ilmunya lah, anak mas. Ya. Ilmunya lah. Bukan, kalau Mufti kan ngeluh, WA nggak dibalas. Nah, kalau kita insya Allah WA dibalas. Nah, ini Pak, yang jadi pertanyaan sebentar. Yang jadi pertanyaan saya ya sekarang, bagaimana solusinya, Pak? Itu yang paling penting. Ya, solusinya bagaimana sekarang kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, cepat. Ya, apalagi ini sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah lihat roadmap Bapak bagaimana nanti arus mudik itu pasti akan jalan. Karena sudah 2 tahun orang tidak mudik, sekarang tentu orang akan mudik besar-besaran. Ya, orang akan mudik besar-besar. Tanpa mudik saja sekarang sudah orang mengantri. Ya, sekarang tanpa mudik saja sekarang SPBU itu ngantri. Apalagi nanti mudik. Nah, saya ingin Pertamina Holding maupun Pertamina Patra Niaga segera mencari solusi secepat-cepatnya, Pak. Ya, secepat-cepatnya, ya. Kita sudah tahu, saya terima kasih Bapak sudah menaikkan subsidi BBM solar subsidi saya di dapil sekarang sudah 105% ya. Bahkan Sabtu Minggu kemarin naik 38%, tapi faktanya memang mengantri, Pak. Nah, ini harus dicari solusinya. Kalau mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Barat nggak punya nyali ya sekarang untuk bekerja sama dengan Kapolda dan Danrem, ya Pertamina harus ambil inisiatif, Pak. Ya, Pertamina harus ambil inisiatif, Pertamina wilayah Sumatera Barat, koordinasi dengan Polda Sumbar, ya, koordinasi dengan Danrem, Nantamal dan semua Forkompimda yang ada untuk menginisiatif bahwa SPBU itu harus diurai. Yang tidak berhak itu harus diminta keluar dari SPBU, Pak. Itu satu. Yang kedua, pastikan kuotanya cukup, Pak. Nah, saya juga besok insya Allah akan ke BPH Migas, Pak. Saya akan bersurat resmi besok. Saya sudah dapat jadwal, besok pagi saya akan ke BPH Migas sebagai anggota DPR meminta BPH Migas menambahkan kuota untuk dapil saya. Itu tanggung jawab saya sebagai wakil dari Sumatera Barat. Tapi Pak, di luar penambahan kuota yang tadi Bapak tulis itu,
Tapi harus ada langkah-langkah terukur Pak. Tidak bisa Bapak tambah solar saja tanpa ada penegakan hukum, tanpa ada solusi yang lebih komprehensif Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya minta Pak dalam rapat ini ada langkah konkret ya. Saya terus terang banyak yang protes Pak ya, yang protes kepada saya ya, yang komplain kepada saya. Andre itu anggota DPR RI, Komisi 6, mewakili Sumatera Barat. Tapi kenapa ini tidak selesai-selesai? Nah, saya minta dalam rapat kerja ini Bu Nike bersama Pak Alfian bisa mencari solusi yang lebih komprehensif ya. Solusi yang komprehensif. Itu satu soal Pak Alfian. Ya Pak. Yang kedua soal kilang. Pak Taufik ya, di Rut Kilang. Ya, jadikan pelajaran 4 kilang terbakar tahun 2021 ini ya, 2022, 2021 kemarin ini pelajaran Pak. Ya, jangan sampai itu terulang lagi. Dan saya titip pesan Pak, foamnya itu tolong dibeli yang berkualitas. Jangan sampai yang dibeli itu yang pecah gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak ditelepon mungkin oleh pejabat tinggi Pertamina suruh beli foam itu jangan ikut aja itu loh. Kalau ada komisaris maksa-maksa Pak bentak-bentak, beli itu gitu. Jangan diturutin Pak, yang rugi Pertamina Pak. Ya, foam itu. Ya, tuh. Lalu yang ketiga, mungkin ini juga PR Bu Nike. Orang banyak protes sama Ibu, proyek-proyek Pertamina itu suka telat. Saya sudah menyampaikan sebenarnya ke Pak Erik waktu rapat, sebenarnya harus ada permen atau instruksi menteri, aturan SOP harus diperbaiki Bu. Kalau persetujuan proyek komisaris itu ya Mbok ya 2 bulan paling lama itu loh. Nah saya dengar di Pertamina itu persetujuan komisaris untuk proyek itu di atas 300 miliar tuh sampai 6 bulan. Lama gitu loh. Lama banget itu. Sehingga Mufti bisa protes. Kenapa nih proyek kilang Pak Jokowi yang diminta Pak Jokowi lama selesainya? Kenapa? Karena persetujuan komisaris itu bisa 6 bulan. Nah ini harus menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai, mohon maaf ya, ada dugaan politik komisaris. Sengaja tahan-tahan supaya Bu Nike dibully, supaya direksi disikat gitu loh. Ini juga harus kita ungkap dan ini harus jadi catatan. Jangan sampai persetujuan proyek itu harusnya jangan 6 bulan, tapi ya 1-2 bulan itu loh. Sehingga nanti Mufti nggak protes lagi. Komisaris atau komut? Ya komisaris tuh mulai dari komut sampai bawah bos. Nah, ya komutnya Pak Pahala loh. Iya. Jadi gitu. Ini penting juga sehingga jawaban pertanyaan Mufti itu terjawab. Kenapa sih proyeknya lama? Karena persetujuan komisaris lama, itu loh. Ya. Lalu yang keempat soal impor TKDN sama yang disampaikan Bang Dedi tadi Bu. Kita pesan, kita mendukung sepenuhnya TKDN. Tapi yaitu jangan sampai orang memanfaatkan TKDN itu untuk kepentingan pribadi. Bahwa barang-barang sebenarnya impor lalu dicap merek lokal, lalu ibu dipaksa dengan harga dengan produk-produk dalam negeri itu Bu, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti orang maksa belilah produk-produk dalam negeri gitu loh. Tapi barangnya impor gitu loh, dikasih stempel gitu loh. Tapi ibu dipaksa dengan harga berkali-kali lipat. Ibu sampaikan ke kita di Komisi 6 itu. Sampaikan di Komisi 6 itu karena bagaimanapun juga aksi korporasi Pertamina ini di dalam pengawasan kami. Kalau ada yang menekan ibu, menekan direksi dan manajemen Pertamina harus beli barang lebih mahal dengan backing politik, sampaikan Bu. Jangan sampai negara dirugikan, ya. Jangan sampai negara dirugikan. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Alfian. Mohon ada solusi yang cepat, komprehensif. Jangan ragu kalau memang butuh undang-undang atau apa peraturan yang kita dorong di DPR, kita siap gitu, mendukung. Ya, jangan sampai juga kita bisa beli mobil di atas 500 juta tapi kita masih mentalnya masih ngantri. Soal subsidi itu juga penting dibikin aturan yang agak tegas sehingga rakyat yang berhak yang harus mendapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Subardi tidak ada.